Selamat pagi, Bu Guru dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 4, awalan dari bab 4. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Chandra Ditya, absen 11 dari kelas 11-4. Yang pertama, saya akan membacakan rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya itu yang pertama, nilai budaya apa saja yang terkandung dalam cerpen Jangan Salahkan Rahim Ibuku karya Fitriani Lail. Kemudian ada bagaimana teknik penggambaran nilai budaya pada cerpen Jangan Salahkan Rahim Ibuku karya Fitriani Lail. Kemudian di sini saya akan membacakan isi dan karakteristik dari bab 4. Pertama ada struktur umum bab 4. 1. Pendahuluan. Di sini pendahuluan ini berfungsi sebagai memberikan gambaran singkat tentang isi bab dan bagaimana data akan disajikan serta dianalisis. Kemudian yang kedua ada deskripsi data, di mana fungsinya menyajikan data yang telah dikumpulkan, termasuk jumlah sampel, karakteristik responden, metode pengumpulan data, dan alat yang digunakan. Kemudian ada hasil analisis, yang menampilkan hasil analisis data baik secara deskriptif maupun inferensial sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Setiap temuan dijelaskan secara rinci dengan menyertakan statistik yang relevan. Kemudian ada pembahasan. Di sini berfungsi sebagai menginterpretasikan hasil analisis dengan menghubungkan pada kerangka teori dan penelitian sebelumnya. Bagian ini juga membahas implikasi temuan terhadap bidang studi terkait dan menjelaskan signifikan hasil penelitian. Kemudian ada karakteristik bab 4. Yang pertama yaitu sistematis, di mana penyajian datanya dan pembahasannya susun secara terstruktur. Kemudian ada objektif, analisis dan pembahasannya dilakukan tanpa bias, berdasarkan data dan fakta yang ada, bukan opini atau asumsi penulis. Kemudian jelas dan ringkas, informasinya disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tidak bertele-tele. Kemudian ada reproduktif, pembaca harus dapat memahami dan memaknai isi bab 4 sesuai maksud yang ingin disampaikan penulis, tanpa adanya ambiguitas. Kemudian ada menggunakan bahasa yang baku, penulisan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dan kaidah dan ejaan yang berlaku, serta menggunakan istilah ilmiah yang tepat di bidang studi. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Terima kasih. Selamat pagi Bu, jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadaroni Manik Surya, absen 22 dari kelas 11-4. Jadi yang selanjutnya itu ada langkah menjelaskan hasil penelitian. Yang pertama, menyampaikan inti hasil penelitian. Mulailah dengan menyampaikan hasil yang paling menonjol atau inti dari penelitian. Tuliskan secara ringkas dan jelas. Lalu yang kedua, menghubungkan hasil dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian. Jelaskan bagaimana hasil yang ditemukan menjawab rumusan masalah atau tujuan yang telah ditetapkan di bab 1. Setelah itu yang ketiga, menafsirkan data hasil penelitian. Berikan interpretasi atau makna dari data yang ditemukan. Jelaskan kenapa hasil tersebut terjadi dan apa maknanya. Yang keempat, membandingkan dengan teori atau penelitian sebelumnya. Tunjukkan apakah hasil penelitian mendukung atau bertentangan dengan teori atau penelitian terdahulu. Berikan kutipan atau referensi jika perlu. Lalu yang kelima itu menganalisis implikasi atau dampak. Uraikan dampak atau implikasi dari temuan tersebut bagi ilmu pengetahuan, kebijakan atau praktik di lapangan. Yang keenam, menyampaikan keterbatasan penelitian jika ada. Terus jelaskan kendala atau keterbatasan yang mungkin mengaruhi hasil penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data berupa studi pustaka. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu studi pustaka. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, atau dokumen resmi. Dalam penelitian
kualitatif. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan berupa kutipan, pendapat ahli, teori, atau hasil penelitian yang mendukung topik diteliti. Lalu ada fungsi dari studi pustaka, yaitu yang pertama memperkuat dasar teori, yang kedua mendukung hasil pembahasan, yang ketiga menunjukkan relevansi penelitian, yang keempat membantu merumuskan rumusan masalah. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, saya Niputu Ayu Widya Wisnawa, absen 32 dari kelas 11-4. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kartu data. Kartu data adalah alat bantu untuk mencatat informasi penting dari sumber pustaka yang dikaji. Biasanya kartu data ini berisi judul sumber, lalu kutipan, lalu sumber seperti nama penulis, tahun terbit, judul buku dan penerbit, lalu ada nomor halaman serta bukti-bukti yang mengaitkan dengan rumusan masalah tersebut. Contoh dari kartu data saya ambil dari judul cerpen, yaitu Jangan Salahkan Rahim Ibuku. Kutipan tersebut yang pertama ada tulisan yang menyebutkan bahwa memang benar kan rahim ibumu itu tidak berguna, hanya bisa merusak silsilah keraton. Nenek semakin membuat tangisan ibuku pecah. Sumber ini berasal dari Fitriani Lail, yaitu novel Jangan Salahkan Rahim Ibuku. Saya mendapat ini dari buku kumpulan cerita pendek 2016. Kutipan ini terdapat pada halaman 114. Jadi kutipan ini menunjukkan nilai budaya yang patriarki dan pentingnya garis keturunan laki-laki dalam masyarakat keraton, di mana perempuan disalahkan karena tidak mampu melahirkan anak laki-laki. Relevansinya dalam rumusan masalah pertama, yaitu adanya nilai budaya patriarki. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengumpulan data kualitatif. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu tentukan fokus atau topik penelitian. Contohnya mencari makna bagaimana budaya dalam tradisi Omedo-Medan. Yang kedua, cari atau pilih sumber pustaka yang relevan seperti dari buku, artikel, jurnal, berita, tesis, dan lain-lain. Yang ketiga, baca sumber secara mendalam dan teliti. Fokus pada bagian yang sesuai dengan rumusan masalah. Yang keempat, catat kutipan yang penting pada kartu data seperti sumber lengkap dan halaman. Yang kelima, kelompokkan kartu data berdasarkan rumusan masalah untuk memudahkan saat menyusun pembahasan di bab 4. Biasanya dikelompokkan berdasarkan 2 rumusan masalah seperti pada yang kami lakukan. Yang keenam, gunakan data dari kartu sebagai bahan analisis bab 4. Setiap paragraf pembahasan bisa mengandung 1-2 kartu data yang relevan. Halo Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Tio Itaka, saya nomor absen 37 kelas 11-4. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang dimulai dari nilai budaya apa saja yang terkandung dalam cerpen Jangan Salahkan Rahim Ibuku, karya Fitriani Lail. Bagaimana teknik penggambaran nilai budaya pada cerpen Jangan Salahkan Rahim Ibuku, karya Fitriani Lail. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menjelaskan kartu data ke dalam pembahasan dan menghubungkannya ke dalam perumusan masalah. Jadi pada rumusan masalah 1 yaitu nilai budaya apa saja yang terkandung dalam cerpen Jangan Salahkan Rahim Ibuku. Dari nilai budaya tersebut kami membagi nilai tersebut menjadi 3 bagian, yaitu sosial, moral, dan budaya. Untuk nilai sosial kami mengambil judul cerpen Jangan Salahkan Rahim Ibuku, karya Fitriani Lail. Nah, teks yang berhubungan dengan itu, semenjak aku berusia 12 tahun, nenekku menjadi tidak menyukaiku. Entah apa yang akan diperbuat pasti salah di matanya. Apalagi jika nenekku sedang menginap di rumahku, aku menjadi bahan pelampiasan emosi nenekku. Nah, di sini buktinya kalimat tersebut menunjukkan hubungan sosial tokoh Nita dengan neneknya yang buruk dalam masyarakat. Hubungan cucu dan nenek biasanya dekat
dan penuh kasih. Namun di sini digambarkan sebaliknya. Ini mencerminkan tekanan sosial yang ia alami dalam keluarga karena latar belakang status keraton. Nah, di nilai moralnya kami mengambil di judul Jangan Salahkan Rahim Ibuku, yaitu di teksnya, cukup nenek jangan menghina ibuku lagi, aku berteriak dari depan pintu. Nah, buktinya kalimat ini menggambarkan nilai moral tokoh Nita yang berani membela ibunya saat dihina. Ia menunjukkan bahwa ia memiliki rasa hormat, cinta, dan keberanian untuk menegakkan kebenaran meski terhadap orang yang lebih tua. Dinilai estetika, di sini kalimatnya cuaca mendung juga mewakili perasaanku yang juga kelabu. Nah, tuh. Jadi buktinya kalimat ini merupakan bentuk penggambaran estetika karena menggunakan bahasa kiasan, metafora untuk menggambarkan suasana hati tokoh. Estetika dalam sastra tercerminkan dari gaya bahasa dan cara menyampaikan emosi tokoh secara puitis atau indah. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Hadirin saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya, absen 12, kelas 11/4. Menjelaskan kartu data kerumusan masalah 2. Nomor data yang pertama. Kami mengambil judul cerpen yaitu Jangan Salahkan Rahim Ibuku karya Fitriani Lail. Teks yang dianalisis adalah tanda kutip Nita. Kamu ini tidak becus sekali sih, takar garam kemasakan saja tidak bisa. Perempuan apa itu, tanda tanya. Tidak tahu memasak. Nenek memarahiku tanpa memikirkan perasaanku. Tanda kutip, maaf nek, itu kan bisa ditambah air biar tidak asin lagi. Lagi pula rasanya tidak begitu asin. Jawabku membela diri. Teknik penggambaran nilai budaya tersebut termasuk di dalam dialog. Buktinya karena menggunakan tanda petik dua dan melibatkan dua tokoh yang berbicara langsung atau interaksi. Selanjutnya, teks yang dianalisis nomor 2 adalah tanda kutip, aku hanya diam, bibirku gemetar menahan tangis. Tapi air mataku tetap mengalir. Di usiaku yang ke-16 tahun, aku seperti tidak tahu apa-apa. Aku seperti manusia yang tidak berguna. Aku merasa kehadiranku di rumah ini hanya untuk menjadi pelayan bagi mereka. Teks tersebut termasuk dalam teknik penggambaran nilai budaya yaitu monolog. Buktinya adalah karena di dalam monolog satu tokoh berbicara sendiri, tidak diucapkan kepada tokoh lain melainkan hanya untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, teks nomor 3. Tanda kutip, rumah itu tampak sepi, hanya ada suara gemersi angin yang menyapu dedaunan di halaman. Aroma bunga melati dari taman kecil di depan rumah menyusup ke hidungku. Cat tembok yang mulai mengelupas menunjukkan usia rumah yang tak muda lagi. Teks tersebut menggambarkan teknik penggambaran nilai budaya yaitu deskripsi detail. Buktinya karena teks tersebut menggambarkan suasana dengan panca indera dan pembaca bisa membayangkan suasana rumah tersebut secara jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi Ibu Guru, perkenalkan nama saya Kak Rio Darmawan, absen 23 kelas 11/4. Kali ini saya akan melanjutkan yaitu metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah cara mengolah data yang berupa kata-kata, gambar, atau cerita untuk memahami makna dan proses suatu fenomena secara mendalam dan alami, bukan hanya menghitung angka. Tahapan yang pertama, mengumpulkan data. Data kualitatif dikumpulkan melalui teknik seperti wawancara mendalam, observasi, studi dokumen, dan diskusi kelompok terfokus. Data ini berupa narasi, cerita,
ekspresi dan catatan lapangan yang bersifat non-numerik. Yang kedua, reduksi dan kategorisasi data. Setelah data dikumpulkan, dilakukan reduksi data dengan memilih tertarik dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data kemudian diurutkan berdasarkan tema, lokasi, waktu, dan kriteria lain yang sesuai. Yang ketiga, penyajian data. Data yang telah direduksi dan diklarifikasikan disajikan dalam bentuk naratif, tabel, bagan, atau matriks untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Penyampaian ini membantu peneliti dan pembaca melihat pola dan hubungan antar data. Selanjutnya yang keempat, penarikan kesimpulan. Tahapan terakhir adalah kesimpulan menarik berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan ini berisi pemahaman mendalam tentang fenomena yang telah diteliti. Bukan sekadar generasi statistik, kesimpulan ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Selamat pagi, nama saya Niputu Ayu Nadia Maharani, absen 31, kelas 11.4. Di sini saya akan melanjutkan metode analisis kualitatif di bagian teknik analisis data kualitatif. Jadi yang pertama di dalam teknik analisis data kualitatif adalah analisis tematik, yaitu mengidentifikasi pola dan tema utama dari data untuk memahami fenomena yang diteliti. Yang kedua adalah analisis wacana, di mana menganalisis teks, audio, atau video untuk memahami konteks dan hubungan sosial di balik fenomena tersebut. Oke, yang ketiga adalah analisis isi atau konten analisis, yaitu mengubah data ke teks atau media menjadi data kualitatif yang dapat dianalisis untuk menemukan suatu makna. Dan yang terakhir adalah analisis naratif, yaitu mengkaji cerita atau pengalaman narasumber untuk memperoleh wawasan yang mendalam terkait konteks dan waktu. Yang selanjutnya adalah karakteristik metode analisis kualitatif. Jadi yang pertama itu berfokus pada makna dan proses, bukan hanya hasil kuantitatif. Yang kedua adalah dilakukan secara induktif, artinya teori atau hipotesis muncul dari data yang dianalisis, bukan dihilangkan sebelum pengumpulan data. Yang ketiga adalah peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Dan yang terakhir adalah menggunakan triangulasi atau mengumpulkan data dan menganalisis informasi dari berbagai sudut pandang. Terima kasih.